Oke, baiklah, kita jumpa lagi di channel ini ya, di Explore Pasir yang jarang sekali upload ya teman-teman. Nah, kita kini berada di Pantai Tanjung Jumlai, yang mana kita di judul pertama ini Pantai Tanjung Jumlai sebelum IKN jadi. Karena nanti suatu saat kalau IKN sudah jadi, pantai ini tidak akan seperti ini. Antara dua, penuh dengan sampah atau penuh dengan permukiman, atau lalah lebih cantik. Kita tidak tahu, tergantung pengelolanya ya teman-teman. Makanya saya buat video untuk sekarang, karena memang nanti kalau sudah IKN jadi, pembeludakan penduduk yang datang ke Penajam Pasir Utara ini sangat banyak sekali. Dan dampak keduanya, tempat kedatangan penduduk dari luar wilayah adalah di daerah Kabupaten Pasirnya ya teman-teman. Kemudian di Balikpapan yang paling utama ya, nanti untuk kedatangan para pendatang ini ya teman-teman. Makanya kita untuk buat video untuk saat ini ya teman-teman. Ya itu dia, kita memperlihatkan kondisi yang sekarang ya teman-teman, agar kita nanti bisa melihat kondisi kemajuan untuk wilayah Kabupaten Pasir dan Kutai ya teman-teman, setelah IKN ini jadi nanti. Karena program IKN ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, adalah program terbesar atau proyek terbesar yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Dan ini pernah terjadi juga di Malaysia, pemindahan kota seperti ini ya teman-teman. Yang dulu yang mana Malaysia adalah ibu kotanya Kuala Lumpur, dipindahkan lagi. Nah sama ini, hal ini terjadi di Kalimantan atau di Indonesia ini, makanya dipindah di Kalimantan. Yang dulu pada awalnya adalah pemindahan ibu kota itu rencananya di daerah Kalimantan Tengah ya teman-teman. Karena mungkin lokasinya kurang strategis, tidak dekat dengan kota yang sangat berkembang, makanya dipindahkan ke lokasi Penajam Pasir Utara dan Kutai ya teman-teman. Kutai Barat terutamanya yang terkena dampak ya teman-teman. Nah, perkembangan ibu kota ini nanti terbesarnya adalah di daerah Penajam dan Balikpapan ya teman-teman. Yang mana kita tahu kota Balikpapan ini adalah kota yang sangat berkembang ya teman-teman, dan Penajam ini adalah kabupaten yang masih terhitung baru ya, pemecahan dari Kabupaten Pasir ya, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun dengan kondisi yang cukup luas dan cukup sepi, penduduk masih kurang ya untuk Penajam Pasir Utara ini ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan bagi warga Pasir ya dipertahankan nama kota dan wilayahnya, karena daerah Penajam Pasir Utara ini sudah banyak sekali daerah tempat-tempat, terutama ya lokasi-lokasi transmigrasi ya teman-teman ya, sudah banyak sekali diganti namanya menjadi nama di Pulau Jawa seperti Girimukti. Dah macam-macam lah, kita lihat nama-nama wilayah itu sama sekali tidak nama asli di Kabupaten Pasir ini, padahal sebenarnya nama tempat tersebut ada nama aslinya. Tapi ya alhamdulillah untuk Tanjung Jumlai ini masih dipertahankan namanya, karena di sini mayoritas untuk pesisir ini adalah warga orang dari Sulawesi Selatan atau warga Bugis ya teman-teman, sehingga nama-nama wilayah itu masih bisa dipertahankan ya teman-teman. Kalau sudah masuk daerah transmigrasi, nama-nama wilayah itu hanya banyak sekali diganti ya teman, berdasarkan di mana mereka bertransmigrasi. Itu sebenarnya kalau menurut berdasarkan pengamatan saya ya, itu menghilangkan situs-situs atau nama-nama sejarah di wilayah tersebut. Karena nama tersebut nggak ada sama sekali di daerah Kabupaten Pasir. Makanya untuk warga-warga Pasir ya, khususnya dimanapun berada atau di Kutai, usahakan pertahankan nama wilayah, karena nama wilayah tersebut adalah situs sejarah dari orang tua kita zaman dulu. Makanya saya videokan untuk video-video yang saya lihatkan lewat drone atau lewat bawah ya teman-teman, lewat darat. Ini kita memperlihatkan kondisi yang sekarang ya teman-teman. Kita nggak tahu kondisi 10 tahun ke depannya untuk wilayah-wilayah di sini, karena mungkin sangat besar sekali ya perubahannya nanti jika kita lihat 10 tahun ke depan setelah IKN jadi. Kalau proyek besar ini jadi pemindahan ibu kota, karena banyak sekali pendatang yang akan datang ke sini, kita tidak tahu kita bisa menyelamatkan alam ini bisa tetap indah seperti ini atau penuh dengan sampah seperti Jakarta yang kita lihat sekarang ini ya teman-teman. Nah ini bisa lihat teman-teman, ini kondisi di sini masih kosong, masih
ditempati oleh warga-warga setempat saja ya teman-teman. Warga yang bermukim di sini sudah puluhan tahun, ribuan tahun berada di sini. Untuk daerah pesisir ini adalah mayoritas adalah suku Bugis ya teman-teman. Karena mereka nelayan ya. Usaha utama mereka nelayan dan empang. Dapat kita lihat ini adalah di Muara Tunan ya teman-teman. Ini Muara Tunan, yang mana Tunan ini mengalir di hulu di Penajam Pasir Utara yang menuju ke Bawah Qatar atau Gunung Meratus ya. Kalau kami sebut Gunung Meratus itu adalah Bawah Qatar ya teman-teman ya. Nah itu sebutan kami sini adalah Bawah Qatar untuk orang Pasir ya. Kalau orang luar dari sana atau orang dari Kutai menyebutnya Gunung Meratus ya, jajaran Gunung Meratus. Nah ini kita lihat posisinya sekarang untuk pantainya sangat bersih sekali ya teman, dan sangat kurang sekali, minim sekali dari sampah ada tapi nggak banyak sekali. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti ya teman-teman. Semoga kita bisa menjaga alam ini agar tetap bersih walaupun penduduknya banyak, karena kita tidak bisa membendung dari keadaan penduduknya banyak ya teman-teman, karena populasi penduduk ini sangat cepat sekali meningkat, apalagi banyaknya pendatang dari luar pulau ya teman. Mungkin kalau cuma orang-orang Kalimantan saja atau orang-orang Dayak atau orang-orang Pasir saja, mungkin 1000 tahun lagi untuk daerah Kalimantan ini mungkin tak akan penuh ya teman-teman ya, masih tetap seperti zaman dulu, karena memang untuk luasan pulaunya cukup sangat luas dan populasi penduduknya juga nggak terlalu padat ya, atau tidak terlalu cepat untuk orang Dayak, terutamanya Dayak. Kita sebut saja Dayak keseluruhannya, karena orang Pasir itu adalah bagian dari suku Dayak ya teman-teman ya. Kita lihat jajaran-jajaran pantainya sangat cantik sekali ya teman. Mungkin ini jadi tempat wisata. Semoga saja untuk tempat di daerah ini bisa dikelola oleh pemerintah setempat ya teman-teman, agar tetap terjaga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.